Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan munada. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Huruf nida atau bisa disebut juga dengan huruf panggilan ya. Contoh, hai, wahai, mari, ayolah, dan yang lainnya, untuk menunjukkan bahwa si A memanggil si B. Begitulah kiranya agar mudah dipahami. Perangkat nida atau disebut juga dengan adawatul nida. Berikut perangkat atau alat yang dipergunakan untuk memanggil dalam uslub nida. Di antaranya adalah ya, aya, haya, 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 a, wa, a, ai, wa. Contoh, ya akhi, ya akhi, aina tadhhab. Terkait perangkat nida di atas, Imam Malik telah berkata, walil munadan na'i au kan na'iya wa ay wa a kaza aya sumbahaya wal hamzu liddani wa waliman nudib au ya wairu la dan labsi gitu. Selanjutnya macam-macam munada. Jenis munada pertama yaitu munada mudhof, yang mana struktur kalimatnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Munada seperti ini dihukumi dengan mu'rab dan i'rabnya wajib mansub. Dan untuk tanda nasabnya tentu berbeda-beda tergantung jenis isimnya. Apabila mufrad tandanya fathah, apabila jamak muannats salim berarti tandanya kasrah, dan apabila musanna dan jamak mudzakkar salim tanda maksudnya huruf ya sekaligus membuang huruf nun, sebab idhofah dan lainnya. Contoh yang munada mudhof apabila berupa mufrad dan cara mengi'rabnya. Contoh, ya talibal jami'ati, ya talibal jami'ati. Ya harfun nida mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ya ini huruf nida ya, mabni sukun la mahalla lahu min al-i'rab, tidak dapat di'rab ya karena mabni. Kemudian ya talibanya sebagai munada isim mufrad mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhaf. Lafaz talibah ini menjadi mudhaf. Kemudian al-jami'ati menjadi mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih maka hukumnya majrur. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Kemudian contoh munada mudhaf apabila berupa mustasna dan cara mengi'rabnya. Ya talibayil jami'ati, ya talibayil jami'ati. Lafaz talibai asalnya talibani. Karena dimudhafkan maka alif nunnya dibuang menjadi talibai. Talibai ini isim musanna mansub wa alamatu nasbihi, asalnya talibai ini ya, karena dimudhafkan maka menjadi talibai, nunnya dibuang. Talibai ini menjadi isim musanna mansub wa alamatu nasbihi al-ya wa hudhifatin nunu atau hudhifat an-nunu lil idhafati wa huwa mudhaf. Karena syarat diantaranya syarat mudhaf ini harus nunnya dibuang ya. Nun lantalin i'rab au tanwin bima tudhifu dhifatu ismina. Di antaranya nun atau tanwin harus dibuang, syarat mudhaf. Contoh kemudian apabila berupa jamak mudzakkar salim dan cara mi'rabnya. Ya talibai, ya talibil jami'ati. Asalnya talibina karena nunnya dibuang karena syarat mudhafnya. Sama seperti talibai tadi, asalnya talibai ini nunnya dibuang menjadi talibai. Talibina talibi
asalnya tolibina, nunnya dibuang, ini menjadi mudhof. Kemudian menyandarkan munada kepada ya mutakalim. Maksudnya yaitu mengidofahkan munada di mana yang menjadi mudhof ilaihnya adalah ya mutakalim. Apabila munada mudhof dari jenis isim mu'tal akhir, maka harkat ya mutakalim selamanya harus fathah, baik mangkus ataupun maksur. Contoh, ya fataya, ya aswaya. Kemudian apabila munada mudhof dari jenis isim sahih akhir seperti lafaz abdun swadikun, maka memiliki 5 ketentuan. Yang pertama, dengan membuang huruf ya mutakallim, lalu harokat akhir mudhofnya tetap kasroh. Nah, hasilnya ya abdi, ya abdi. Nah, dengan membiarkan huruf ya mutakallim tetap sukun, hasilnya ya abdi, ya abdi. Nah, dengan merubah huruf ya mutakallim menjadi alif, lalu alif tersebut dibuang karena sudah cukup diwakili dengan harokat fathah, hasilnya ya abda, ya abda. Kemudian dengan merubah huruf ya mutakallim menjadi alif, lalu harokat akhir mudhof menjadi fathah, hasilnya ya abda, ya abda. Yang terakhir, dengan meletakkan tanda harokat fathah pada huruf ya mutakallim, hasilnya menjadi ya abdiya, ya abdiya. Dalam contoh lain, ya robba, ya robbi, ya robba, ya robba, ya robbiya. Menyandarkan munada mudhof pada ya mutakallim. Maksudnya yaitu bila menyandarkan munada mudhof di mana yang disandarkan kepada ya mutakallim yaitu mudhof ilaih. Contoh, Udin saudaraku. Nah, Udin akhi. Akhi Udin ya. Mudhof plus mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof plus mudhof ilaih. Udin saudara aku. Mudhof 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 ilaih. Udin menjadi mudhof, saudara menjadi mudhof, akunya menjadi mudhof ilaih. Udin akhi. Udin akhi. Nah, apabila mudhof yang menjadi munada lalu mudhof ilaihnya disandarkan pada yang mutakallim, maka huruf ya harus tetap ada. Contoh dan cara mengirobnya, ya bena akhi, ya bena akhi. Hai anak saudaraku. Ya huruf nida mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ibna munada mansub bil fathati li'annahu mudhafun. Nah, jadi mudhaf ya mudhaf. Akhun, lafaz akhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Al-kasratu wa huwa mudhaf. Ia menjadi mudhaf juga. Menjadi mudhaf daripada ya-nya ya mutakallimnya. Tapi ia juga menjadi bisa dikatakan menjadi mudhaf ilaihnya ibnah, yabna akh. Ya ki ya dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bil idhofah. Kecuali pada struktur kalimat idhofah ummi, ibnun, ammi, untuk huruf ya mutakallim boleh dibuang dengan tujuan agar ringan ketika dibaca. Kemudian untuk harokat mim boleh dibaca fathah dan juga kasrah. Contoh, ya bena ummah, ya bena ummah, ya bena ummi, ya bena ummi. Ya. Selanjutnya yang kedua, munada menyerupai mudhof. Munada syibh mudhof. Jenis munada kedua
yaitu munada syibh mudhaf, menyerupai mudhaf. Munada seperti ini dihukumi dengan mu'rab dan wajib mansub, dengan tanda i'rab disesuaikan dengan jenis isimnya masing-masing. Apabila mufrad dengan fathah dan bertanwin. Apabila jamak muannats salim maka dengan kasrah dan bertanwin. Apabila musanna dan jamak mudzakkar salim maka dengan huruf iya. Contoh munada syibh mudhaf dan syibh jumlah apabila mufrad. Syibh mudhaf bila mufrad. Ya taliban ilman. Ya taliban haqqan. Ya taliban. Taliban munada mansub wa alamatul nasbih fathatu dhahirah ala akhirih li'annahu syibh mudhaf. Syibh bil mudhaf. Ilman maf'ulun bih. Mansubun wa alamatul nasbihi al-fathatu dhahirah. Kemudian contoh munada syibh mudhaf, syibh jumlah apabila musanna. Ya talibaini ilman. Talibaini isim musanna mansub wa alamat nasbihi al-ya. Selanjutnya munada nakirah ghairu maqsudah. Munada nakirah ghairu maqsudah adalah panggilan untuk seorang yang masih mubham atau samar. Samar atau tidak menunjukkan individu tertentu dan juga tidak dimaksud secara khusus untuk dipanggil. Munada seperti ini hukum i'rabnya wajib, wajib mansub dan harus bertanwin apabila dari jenis-jenis mufrad dan jamak muannats salim. Contoh, ya taliban ijtahid. Ya taliban ijtahid. Hai pelajar, bersungguhlah, bersungguh-sungguhlah. Ya taliban munada mansub bil fathati dhahirah. Ya akhirih li'annahu nakirah ghairu maqsudah. Kemudian munada nakirah maqsudah. Tadi kan masih samar. Pelajar yang mana yang dipanggilnya? Kalau ini maksudah, ditentukan. Munada nakirah maksudah adalah panggilan untuk seorang yang masih mubham, samar atau tidak menunjukkan individu tertentu. Nakirah maksudah ya sama. Namun ia individu yang dimaksud secara khusus untuk dipanggil. Kalau tadi kan tidak khusus. Munada seperti ini hukum i'rabnya mabni rafa. Apabila dari jenis isim mufrad dan jamak muannats salim tanda mabninya dengan dhammah. Pada musanna tanda mabninya dengan alif dan pada jamak mudzakkar salim tanda mabninya dengan waw. Contoh ya talibu. Talibu munada nakirah maqsudah mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu mufrad. Ya talibani munada nakirah maqsudah mabniyun 'ala alifi fi mahalli nasbin li'annahu musanna yurfa'u bil alif. Wallahu a'lamu bissawab.